Dengan asap putih yang menyelimutinya, pikiran Xian hanya tentang haus darah, kebrutalan, kegilaan, dan teror saat berada di bawah pengaruh energi negatif. Hanya ada satu keinginan, yaitu membunuh mereka semua. Berdiri di tengah 5 prajurit dari dunia kegelapan, Xian memasang wajah kaku. Satu demi satu ular ajaib yang terbuat dari energi negatif mencoba melilit para prajurit itu dengan gila-gilaan. Ledakan, cakar hantu dunia gelap milik salah satu prajurit dunia gelap mencakar dada Xian. Hehe, Xian terkekeh licik sambil menendang prajurit itu dengan keras. 10 jarinya seperti tombak dan meninggalkan 10 lubang berdarah di dada prajurit itu dalam sekejap. Dengan teriakan menyedihkan orang itu, Xian melangkah mundur dan memblokir serangan lain dari lampu hijau prajurit lain yang ditujukan ke kepalanya. 3. Lapangan gravitasi terbentuk diam-diam di kedua sisi dan punggungnya. Berdiri di tengah 3 medan gravitasi, Xian menatap kelima prajurit dunia kegelapan dengan dingin, ingin membunuhku. Hehe, aku juga ingin membunuhmu. Membunuh. Para prajurit dunia kegelapan itu berteriak dan menyerbu maju bersama-sama. Prajurit yang mendapat 5 lubang darah di dadanya tiba-tiba duduk bersila. Duri-duri hijau dipicu olehnya dan ditembakkan dari telapak tangannya. Keterampilan bela diri tingkat mendalam, Dark World Tone. Puluhan duri dingin bagai jarum melesat di udara menuju Xian bagai kilat. Dang 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 dang. Suara renyah logam beradu dengan logam terdengar dari seluruh tubuh Xian karena Dark World Tones tidak mampu menghancurkan Petrification Martial Spirit milik Xian. Wajah pucat lelaki yang terluka parah itu berubah saat dia memerintahkan, serang bersama. Keempat prajurit lainnya pergi ke 4 sudut sementara Xian berada di titik tengah. 4 tirai biru muncul dari atas kepala mereka seperti awan dan terbentuk bersama sebelum mereka melesat ke arah Xian. Tirai biru itu begitu kuatnya hingga dapat mengikat Xian dalam sekejap. Keempat prajurit itu kegirangan lalu melompat dan mengeluarkan senjata untuk menusuk Xian. Lapangan, pemicu, Xian berteriak. Keempat prajurit itu berada di dalam lapangan gravitasi yang tak terlihat dan tiba-tiba terbungkus olehnya. Karena sangat terdistorsi, keempat prajurit itu menjadi kaku dan bahkan tidak dapat mengoperasikan ki mendalam mereka. Sangat ngeri, mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Melolong, Xian berteriak ke langit, otot-ototnya gemetar. Pada saat yang sama, asap putih menjadi lebih tebal dan segala macam energi negatif terpicu. Dalam sekejap, kekuatan ganas meledak dalam tubuh Xian dan mengalir melalui tubuhnya seperti arus listrik. Dalam teriakan itu, Xian berhasil menerobos tirai biru. Ledakan, terdengar suara gemuruh, dan tirai biru besar yang terbuat dari 4 tirai yang lebih kecil meledak menjadi titik-titik cahaya biru. Xian tersenyum licik dan dingin, lalu menyerbu ke dalam lapangan gravitasi dan menusukkan tombak jari ke prajurit yang ada di dalamnya. Puh! Tombak jari Xian ditusukkan ke mata prajurit yang terjerat di medan. Matanya berubah menjadi 2 lubang darah dan bahkan otaknya bisa terlihat. Dia tewas seketika. Xian bergerak cepat, menyeberang ke 2 lapangan lainnya. Puh! 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 3 prajurit lainnya juga mengalami pendarahan dari mata dan meninggal dengan cara yang sama, dalam waktu yang sangat singkat. Lapangan gravitasi tiba-tiba menyempit. Prajurit dunia kegelapan terakhir yang duduk di tanah ketakutan dan buru-buru mencoba melarikan diri. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melarikan diri? Xian tertawa dingin, sambil melesat ke arah prajurit itu dan menusuknya dari belakang. Lengannya menembus jantung pria itu. Saat ini, kelima prajurit dunia kegelapan telah terbunuh. Berlumuran darah, Xian berdiri di samping kelima mayat itu, tampak puas. Ia menikmati energi negatif yang mengalir keluar dari mereka. Tak lama kemudian, kelima tubuhnya mengering, sementara meridian Xian dipenuhi dengan ki mendalam dan hasratnya terhadap darah melonjak. Tanpa ada usaha untuk menekan efeknya, Xian terus mengaktifkan Rampage, sementara hasratnya untuk membunuh semakin kuat. Dia berjalan ke area jantung. Setengah jam kemudian, 2 prajurit lain dari langit kedua alam baru lahir menemuinya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Xian berlari mendekat dengan wajah mengerikan. Di bawah pengaruh Rampage, yang haus darah, dia membunuh kedua prajurit itu dengan mudah dan melanjutkan perjalanannya.
12 Yinsa tiba-tiba terbang dari lubang yang dalam di depan ketika mereka melihat Xian. Hehe, Xian terkekeh dingin namun dalam suasana hati yang gembira. Dia menggeser pusaran yin miliknya dan daya tarik yang besar pun terbentuk. Kedua belas Yinsa akhirnya ditelan oleh pusaran yin milik Xian dan diubah menjadi yin qi. Segala macam energi negatif memurnikan dan memancar keluar dari meridian Xian. Mengabaikan kondisi tubuhnya yang tidak normal, Xian terus maju. Sepanjang perjalanan, Xian menjadi dewa pembantaian karena ia membunuh seketika selama ia melihat prajurit dunia kegelapan. Para prajurit dunia kegelapan di daerah ini sebagian besar berada di langit ketiga alam baru lahir atau langit pertama atau kedua alam manusia. Mereka tidak dapat bersaing dengan Xian dan semuanya terbunuh olehnya. Sepanjang perjalanan, Xian membunuh 21 prajurit dunia gelap, menyerap 65 Yinsa dan akhirnya mencapai bahu kanan patung batu. Sosok Mu Hui tiba-tiba muncul dari lubang yang dalam di depan. Di sampingnya berdiri 3 prajurit dunia kegelapan dari langit ketiga alam manusia. Di dalam lubang yang dalam, 3 naga lumpur yang hancur menggeliat, mencoba membangun kembali tubuh mereka. Mu Hui mengerutkan kening dan sedikit kepasrahan melintas di wajahnya yang aneh, benda-benda ini terlalu kuat dan tidak bisa dibunuh. Ada ratusan dari mereka di setiap lubang dalam yang terus-menerus menghabiskan ki mendalamku. Tuan muda, ada seseorang di sana. Seorang prajurit dunia gelap menunjuk ke arah Xian. Xian dikelilingi asap putih dan hawa pembunuh mendidih di sekelilingnya. Darah di tubuhnya berubah menjadi kepompong darah sementara dia tersenyum berdarah. Itu kamu. Mu Hui terkejut dan menyadari bahwa dia adalah Xian yang selalu berdiri di samping Han Feng dan Kulong. Saat Mu Hui berada di lembah Yin, dia mengamati tetapi tidak terlalu memperhatikan Xian. Sebaliknya, dia lebih fokus pada para ahli seperti Zhua Qi dan Xia Xinyan. Karena Xian hanya berada di langit pertama alam manusia, Mu Hui tidak pernah menganggapnya serius. Melihat Xian mendekat dengan aura pembunuh, Mu Hui bingung, tidak tahu apa yang terjadi pada Xian. Tuan muda, kita harus membunuh siapapun yang kita temui. Prajurit itu memasang ekspresi datar, semakin cepat kita membunuh satu, semakin cepat kita akan memiliki lebih sedikit musuh. Nyonya dunia kegelapan telah memerintahkan agar kita bahkan harus membunuh Bei Mingce jika kita bertemu dengannya. Salah satu dari kalian tinggal dan jaga dia. Sisanya ikuti aku. Mu Hui mengangguk dan memberi perintah, lalu berbalik untuk berjalan di depan. 2 prajurit mengikuti Mu Hui diam-diam dan segera pergi. Pria yang banyak bicara itu tetap di sana, menatap Xian dengan dingin, kamu kurang beruntung. Nasib buruk. Xian tertawa terbahak-bahak, sebenarnya aku cukup beruntung. Benar-benar beruntung. Kalian para prajurit dunia kegelapan memberiku makan dengan baik. Hehe, aku telah membunuh 21 prajurit dunia kegelapan. Dan kalian akan menjadi yang ke-22. Tepat pada saat itu, Xian bergegas ke arahnya. 2 menit kemudian, prajurit yang banyak bicara itu berubah menjadi mayat kering, kepala dan tubuhnya terpisah. Xian menyerap energi negatifnya dan terus berlari. 10 menit kemudian, Xian melihat Mu Hui dan 2 prajurit lainnya lagi. Apa, Li Tuo dibunuh olehmu? Mu Hui kemudian menanggapi Xian dengan serius dan wajahnya berubah berwibawa, langit pertama alam manusia membunuh Li Tuo yang berada di langit ketiga. Sepertinya kau hebat. Xian tidak menjawab, tetapi tersenyum dingin. Hasratnya terhadap darah meningkat pesat saat dia berjalan menuju Mu Hui selangkah demi selangkah. Mu Hui berada di langit ketiga alam manusia, tetapi karena ia memiliki jiwa bela diri dan terlatih dalam keterampilan bela diri tingkat tinggi, ia lebih mampu daripada prajurit rata-rata di levelnya. Xian mendekatinya selangkah demi selangkah, tetapi meskipun dia tampak ganas dan gila, dia sebenarnya berpikiran tenang. Setelah 5 langkah, dia benar-benar menyadari bahwa Mu Hui adalah musuh yang tangguh. Kamu sudah mati. Mu Hui menatapnya dan berteriak. Kamu sudah mati. Keempat kata itu terpatri dalam pikiran Xian bagaikan mantra misterius. Kekuatan luar biasa tiba-tiba meledak dalam pikiran Xian. 4 kata itu menaklukkan persepsinya dan menghentikan semua pikirannya. Bunuh saja dia, sangat membosankan. Mu Hui memerintahkan dengan acuh tak acuh, dan menggelengkan kepalanya, sebelum dia melangkah maju dengan cepat.
Kedua prajurit itu berjalan ke arah Xian dengan ekspresi datar dan menusuk Xian dengan pedang di tangan mereka. Sialan, sialan, suara logam beradu kembali terdengar dari dada Xian. Wajah kedua prajurit itu berubah dan mereka mulai memicu lebih banyak ki mendalam di pedang mereka, lalu mengangkatnya untuk menusuk mata Xian. Pukulan kuat di dadanya tiba-tiba membangunkannya dari kebingungannya. Di matanya, dua ujung pedang tajam mengembang perlahan. Terkejut, Xian menggeser kepalanya dan pedang itu meluncur melewati pelipisnya, dia dapat merasakan dinginnya pedang itu dengan jelas. Dentuman, dentuman, energi negatif yang mendidih meledak dari bahu Xian. Dua berkas cahaya pucat langsung masuk ke tubuh kedua prajurit itu. Terkena energi negatif, kedua prajurit itu merasa seperti diseret ke lautan darah yang tak berujung dan dimakan oleh ribuan hantu. Mereka tercengang. Puh. 5 lubang berdarah muncul di leher mereka dan darah mengalir keluar. Xian menatap dingin sambil mengusap darah di jarinya, menyerap ki mendalam di dalamnya. Dia melirik dingin ke arah Mu Hui yang sedang bergerak, dan melesat maju. Xian muncul lagi. Kali ini, ekspresi Mu Hui menjadi serius dan matanya yang menggoda berkedip dengan sedikit dingin. Dia menatap Xian yang berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah dengan getir. 3 prajurit alam manusia dibunuh satu persatu oleh Xian. Terutama 2 yang terakhir, yang meninggal setelah dia menggunakan jiwa bela diri pada Xian. Kau tidak buruk. Mu Hui perlahan menarik napas dalam-dalam, hasilnya tetap akan sama saja. Kau tetap akan mati di tanganku. Ekspresi Xian sedikit ganas. Energi negatif di semua meridiannya bergejolak seperti gelombang dan gumpalan kabut putih pucat menutupi seluruh tubuhnya. Berbagai emosi negatif mengamuk di sekujur tubuhnya. Pikiran-pikiran yang kejam dan membunuh ini membentuk keinginan yang mendominasi di sekujur tubuhnya. Keinginan itu seperti roh jahat yang dapat menghancurkan apapun yang ada di jalannya. Namun, mentalitasnya jernih dan tenang seperti biasa. Dalam kondisi rampage, Xian menjadi sangat sensitif. Dia bisa merasakan detail terkecil dari berbagai esensi di dunia aneh ini. Dia bahkan bisa merasakan jalur sirkulasi ki mendalam di tubuh Mu Hui. Semangat bela diri jiwa, ini adalah jenis roh bela diri yang paling misterius. Prajurit dengan roh bela diri jiwa memiliki indera yang paling hebat, dengan kekuatan untuk menipu pikiran orang dengan ucapan mereka. Wawasan mereka terhadap energi alam juga jauh lebih luas daripada prajurit biasa. Apa yang dimiliki Mu Hui adalah jiwa bela diri. Begitu dia menerobos alam nirvana dan membentuk lautan pengetahuan di dalam pikirannya, jiwa bela diri akan menjadi lebih kuat. Satu kalimat akan memiliki kekuatan untuk membuat orang menjadi gila dan menempatkan mereka dalam situasi yang tidak dapat ditebus. Sebelumnya, dengan satu kalimat dari Mu Hui, Xian dimasukkan ke dalam mimpi yang tertunda, di mana tubuhnya menjadi dingin dan kaku. Jika bukan karena kelalaian kedua prajurit dunia kegelapan itu, dia mungkin sudah mati di sana. Dan karena itulah, kali ini ketika Xian berlari maju, hal pertama yang dilakukannya adalah menjaga pikirannya dengan aman, karena dia tidak berani memberi kesempatan lagi kepada Mu Hui untuk menggunakan roh bela diri jiwa untuk melumpuhkan pikirannya lagi. Roh bela diri petrifikasi milik keluarga Si memang hebat. Sepertinya mereka berdua tidak mampu membunuhmu sekaligus dan itulah yang membangunkanmu. Mu Hui melihat luka sayatan pedang di pakaian di dada Xian. Matanya yang panjang dan tipis sedikit menyipit, dan cahaya menggoda tiba-tiba bersinar dari matanya. Sinar cahaya yang menggoda itu semakin lama semakin terang. Lalu perlahan-lahan, mata Mu Hui menjadi seperti permata yang cemerlang dan berkilau di bawah sinar matahari. Aliran kekuatan mental yang menyesatkan dilepaskan dari mata itu. Kekuatan mental ini seperti badai tak terlihat yang tiba-tiba menutupi seluruh area. Kunci, Mu Hui berteriak. Seluruh tubuh Xian menegang dan matanya kembali linglung. Ki mendalam di tubuhnya berperilaku seolah-olah membeku dan menjadi sulit untuk bersirkulasi. Pisau roh kegelapan. Mu Hui mengangkat lengan kanannya dan cahaya listrik hijau melesat dari kelima jarinya yang dengan cepat mengembun di bawah kendalinya. Tak lama kemudian, sebuah pisau panjang terbentuk di tangannya, bersinar dengan cahaya hijau yang aneh. Pisau panjang itu tampak seperti asli dan memancarkan cahaya terang yang menyilaukan dan menyejukkan. Sambil memegang pisau roh kegelapan, senyum percaya diri tersungging di bibir Mu Hui.
Ia perlahan melangkah ke arah Xian seolah-olah sedang berjalan santai. Lupduk, lupduk, di dada Xian, mutiara Yin terus berdenyut. Dipanggil oleh titik-titik cahaya aneh di jantung patung batu, mutiara Yin di meridiannya menjadi semakin gelisah. Xian yang trauma tiba-tiba merasakan gerakan aneh pada mutiara Yin. Jiwanya terasa seperti berada di jurang gelap yang tak berujung. Ia tenggelam dengan cepat, seperti akan ditelan jurang dan tak akan pernah bisa memiliki pikirannya sendiri lagi. Tiba-tiba, energi negatif meledak dengan dahsyat dari meridian di kepalanya. Perasaan haus darah, kegilaan, dan kebencian dengan cepat mengalir ke jurang, dan memasuki pikiran Xian saat ia jatuh ke jurang yang gelap. Ledakan, kepalanya tiba-tiba bergetar, dan pikiran buruk Xian secara paksa dibersihkan oleh energi negatif. Apa? Mu Hui segera menyadari perubahan itu. Dia berseru, dan pisau roh kegelapan di tangannya mengayun ke bawah tanpa ragu-ragu. Bis bis bis, udara meledak kemanapun pisau roh kegelapan pergi. Dan dalam cahaya hijaunya yang bersinar, pisau roh kegelapan menjadi semakin tipis, hampir setipis kulit bawang. Setelah Xian benar-benar terjaga, dia melihat pisau roh kegelapan datang tepat ke arahnya. Jantungnya bergetar dan tanpa ragu dia menghindar ke kiri. Pukul, seberkas cahaya listrik menyala, dan luka berdarah yang dalam muncul di lengan kanan Xian. Kekuatan macam apa yang melekat pada pisau itu sehingga mampu menghancurkan petrification martial spirit miliknya? Ekspresi Xian tiba-tiba berubah. Mata Mu Hui juga penuh dengan keterkejutan, ekspresinya menjadi lebih serius, dan berkata, tidak buruk, tebasan ini hanya meninggalkan luka sayatan dan tidak memotong seluruh lenganmu. Roh bela diri petrifikasi dari keluarga Si memang memiliki kekuatan pertahanan yang menakjubkan. Biasanya saat Mu Hui mengeluarkan Dark Spirit Knife bahkan para petarung alam bencana akan menghindarinya. Tidak banyak yang akan bertarung jarak dekat dengan Mu Hui saat dia memegang Dark Spirit Knife. Dari sudut pandang Mu Hui, meskipun roh bela diri keluarga Si luar biasa, namun sifatnya masih berupa daging dan darah, dan seharusnya tidak mampu menahan energi roh orang mati di pisau roh kegelapan. Akan tetapi, satu tebasan tidak memutuskan lengan Xian dan hanya meninggalkan luka berdarah belaka. Dia bahkan lebih terkejut daripada Xian. Mundur cepat, Xian menarik napas dalam-dalam dan diam-diam melepaskan 3 gravitational field dan mencoba menghasut Black Formula pada saat yang sama. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan formula hitam dalam pertempuran. 6 mutiara Yin menggabungkan kekuatan mereka, melepaskan gelombang kekuatan Yin yang mengikuti lengan Xian dan menyerbu langsung ke telapak tangan kanannya. Bola cahaya hijau seukuran kepala dengan cepat terbentuk di telapak tangannya. Ular-ular listrik terjalin di dalam bola cahaya hijau itu, dan gumpalan-gumpalan kekuatan jahat yang dingin mengalir keluar dari dalam bola itu. Bola itu dipenuhi dengan suasana yang gelap dan dingin. Kekuatan Yin terus mengalir deras ke bola cahaya. Bola lampu hijau itu membesar dan membesar. Hanya dalam beberapa detik, bola lampu itu sudah seukuran baskom, memancarkan cahaya hijau seperti matahari hijau. Ekspresi wajah Mu Hui bergetar untuk pertama kalinya. Teman, jangan melawan lagi. Ucap Mu Hui, roh bela diri jiwa bagaikan gelombang kejut, menghantam jiwa Xian sekali lagi. Ledakan. Sebelum Soul Martial Spirit dapat melepaskan efeknya, Xian tiba-tiba meraung. Bola lampu hijau di tangannya tiba-tiba terbang keluar, dan menghantam Mu Hui seperti kilat. Ledakan. Tiba-tiba, bola cahaya hijau meledak dan gumpalan kekuatan Yin murni, bersama dengan jejak keinginan Xian, jatuh ke arah Mu Hui seperti tetesan air hujan. Mendengar suara ledakan itu, jiwa Xian yang terkekang akhirnya ditarik keluar dari jurang gelap oleh energi negatif. Kejernihan kembali terlihat di matanya. Di sisi lain, Mu Hui disiram oleh hujan kekuatan Yin. Tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku, dan kecepatan sirkulasi Qi mendalamnya melambat. Pisau roh kegelapan, yang bersinar di tangannya juga berkedip-kedip. Itu juga dipengaruhi oleh kekuatan Yin yang terbentuk setelah ledakan bola cahaya hijau. Bergerak, 3 lapangan gravitasi tiba-tiba menjauh dari sisi Xian, dan diam-diam bergerak menuju Mu Hui. Sebelum Mu Hui bisa bereaksi, Xian melesat seperti rudal, tubuh kurusnya dengan cepat jatuh ke salah satu lapangan gravitasi dan menyerbu ke arah Mu Hui dengan tinjunya. Matilah kau! Tatapan dingin berdarah melintas di mata Mu Hui.
Jejak tangan Dewa Kegelapan. Mu Hui mengangkat tangan kirinya, urat-urat di tangannya muncul. Tangan kirinya langsung membesar 2 kali lipat dan berubah menjadi warna hijau gelap yang menakutkan. Aura jiwa yang mati terpancar dari tangannya. Mu Hui mengangkat tangannya untuk menyerang, dan seolah-olah dapat menghalangi ruang, menghantamkannya ke arah tinju besi Xian. Ledakan. Di tengah gemuruh yang menggelegar, tubuh Xian sekeras batu dan seimbang di tanah. Namun, Mu Hui benar-benar terkejut, tubuhnya terlempar ke belakang dengan paksa. Kekuatan mengerikan yang mengguncang bumi yang terpancar dari tinju Xian meledak ke jejak tangan Dewa Kegelapan milik Mu Hui dan dengan paksa menjatuhkan Mu Hui. Xian yang saat itu berada di langit pertama alam manusia, dengan satu pukulannya, berhasil membuat Mu Hui yang berada di langit ketiga alam manusia, kalah telak. Di bawah pengaruh rampage pukulan ini, yang disertai dengan berbagai energi negatif, meroket kekuatannya. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh seorang pejuang dari alam yang sama. Ini hanyalah awal penderitaan Mu Hui. Tepat saat dia akhirnya berhasil menenangkan diri, dia tiba-tiba merasa seperti telah tenggelam ke dalam rawa, dan tubuhnya berputar tak terkendali. Dia langsung tersedot ke dalam lapangan gravitasi, yang dibuat oleh Xian. Wajah Mu Hui tiba-tiba berubah. Hehe, Xian menyeringai, tetapi matanya sedingin es. Dia terbang dengan ganas. Menghancurkan. Mu Hui meraung di dalam lapangan gravitasi, dan aliran energi spiritual yang besar tiba-tiba mengalir ke dalam pikiran Xian. Tubuh terbang Xian berhenti di tengah jalan dan jatuh ke tanah. Ekspresi Mu Hui muram, pisau roh kegelapan di tangannya membentuk lengkungan aneh dan gumpalan energi gelap dan dingin mengalir dari pisau roh kegelapan dan bergejolak di dalam medan gravitasi. Jiwa bela diri jiwa kembali terpicu. Mu Hui terus mengingatkan dirinya untuk tetap tenang. Ia mengerahkan seluruh konsentrasinya untuk merasakan perubahan kekuatan di medan, mencoba mencari cara untuk melarikan diri darinya. Namun, gravitational field adalah keterampilan bela diri tingkat roh. Ditambah lagi, itu juga terbentuk dengan energi negatif dan ki mendalam. Meskipun memiliki jiwa bela diri, Mu Hui masih tidak dapat menemukan pola apapun dalam waktu singkat. Pusaran kecepatan tinggi dari gravitational field tidak hanya memperlambat aliran ki mendalamnya, namun juga tampaknya melemahkan kepekaan roh bela diri jiwanya. Sudah ada jejak keringat di dahi Mu Hui. Tubuhnya terus berputar, tetapi dia tidak dapat mengetahui pola medan gravitasi. Di sisi lain, Xian hanya berbaring di tanah sejenak sebelum ledakan energi negatif menyeretnya keluar dari jurang gelap lagi. Mata Xian tiba-tiba menjadi jernih lagi dan dia mencibir. Dia menatap dingin ke arah Mu Hui yang berputar-putar di lapangan gravitasi. Hanya dengan mengubah pikirannya, dia membangkitkan kekuatan yin di tubuhnya, dan menuangkannya ke dalam lapangan gravitasi sekali lagi. Di lapangan gravitasi, dengan semakin banyaknya kekuatan yang ditambahkan, gaya gravitasi menjadi semakin kuat. Hanya dengan mengedarkan energi negatif dan ki mendalam, medan gravitasi sudah dapat menghentikan seorang prajurit dari alam yang sama. Sekarang setelah dia menambahkan kekuatan yin ke medan, kekuatan medan gravitasi melonjak sekali lagi. Aliran kekuatan yang kacau tiba-tiba meledak dari gravitational field. Kecepatan sirkulasi medan menjadi 2 kali lipat. Pukul. Mu Hui menyemburkan seteguk darah dan dia merasa seolah-olah jiwa bela diri miliknya sedang berada di penggiling daging. Rasa sakit yang menusuk menyerang kepalanya dan semua ki mendalam di tubuhnya hancur berantakan. Pertahanannya juga menjadi jauh lebih rendah. Xian menahan napas untuk berkonsentrasi dan ekspresinya dingin dan tegas. Dia menggunakan semua keinginannya untuk memanipulasi medan gravitasi. Kekacauan lapangan gravitasi benar-benar terjadi. Kekuatan gerindra yang dahsyat itu mencabik-cabik tubuh Mu Hui dengan keras. Di lapangan, seluruh tubuh Mu Hui berlumuran darah, dagingnya terkoyak dan terekspos. Cahaya menggoda di matanya juga perlahan meredup. Bab 98. Di lapangan gravitasi, Mu Hui menggigil, dan daging di tubuhnya perlahan-lahan berjatuhan. Pada titik ini, jiwa bela diri miliknya sama sekali tidak berguna, dia bahkan tidak bisa mengeluarkan raungan lagi. Dan pada saat ini, Xian memasuki lapangan gravitasi, jari-jarinya seperti tombak, menusuk lurus ke arah leher Mu Hui. Puci, darah menyembur dari leher Mu Hui seperti air mancur.
Tulang belakangnya patah dan dia meninggal secara tragis di lapangan. Semua ki mendalam di tubuh Mu Hui mengalir ke 720 meridian di tubuh Xian. Mu Hui berada di langit ketiga alam manusia, tetapi ki mendalamnya jauh lebih kaya daripada prajurit lain di alam yang sama. Waktu yang dibutuhkan Xian untuk menyerap seluruh kekuatan dalam tubuhnya juga beberapa puluh detik lebih lama dibandingkan dengan orang lain. Tak lama kemudian, Mu Hui berubah menjadi mayat kering dan jatuh ke tanah tak bernyawa. Ekspresi Xian tenang, dia memejamkan mata untuk merasakan ki mendalam yang keluar dari tubuh Mu Hui. Merasakan perubahan pada meridiannya, dia perlahan duduk di tanah. Ada rasa sakit yang membengkak dari meridiannya. Asupan ki mendalam yang terus-menerus dari banyak prajurit membuat meridiannya sedikit perih. Berbagai energi negatif terus berdenyut di tubuhnya, menggetarkan jiwanya. Akan tetapi, kali ini reaksi dalam tubuhnya tidak begitu ganas dan gila dan dia tidak tahu mengapa. Saat dia menenangkan diri dan melepaskan diri dari efek rampage, Xian menyadari seluruh tubuhnya sakit. Namun, energi negatif yang meluap tidak mengalahkan mentalitasnya, juga tidak membuatnya jatuh ke dalam keadaan pembantaian dan kekacauan. Menutup matanya dan menenangkan diri, dia merasakan pemurnian energi negatif di meridiannya. Xian diam-diam mencoba menemukan sumbernya. Perubahan dalam jiwanya. Setelah beberapa saat, pikiran Xian berkelebat dan ada jawaban di benaknya. Selama pertarungan dengan Mu Hui, roh bela diri jiwanya kadang-kadang mengeluarkan efek aneh dan berulang kali mencoba menarik jiwa Xian ke dalam jurang kegelapan, untuk menjadi tawanan kekuatan pikirannya. Setiap kali itu terjadi, energi negatif dalam tubuh Xian tiba-tiba meledak keluar. Energi-energi negatif itu menyerbu ke dalam jiwanya bagaikan kilat dan dengan paksa menyeret kesadarannya keluar dari jurang yang gelap, membuatnya dapat lepas dari belenggu roh bela diri jiwa Mu Hui dalam sekejap. Karena jiwa bela diri Mu Hui, energi negatif muncul lagi dan lagi, menggunakan kekuatan gelap, jahat, dan negatif untuk menyerang jiwa bela diri Mu Hui. Selama bentrokan, energi negatif yang seharusnya menghancurkan jiwa Xian sebagian besar digunakan untuk melawan serangan jiwa Mu Hui. Energi negatif yang ganas seharusnya menyebabkan Xian jatuh ke dalam kondisi yang tidak dapat ditebus. Namun karena keberadaan roh bela diri jiwa Mu Hui, energi negatif tersebut menjadi bantuan untuk mengalahkan serangan jiwa Mu Hui. Artinya, roh bela diri jiwa yang digunakan Mu Hui menangkal energi negatif yang dapat menghancurkan pikiran Xian dan membantunya memulihkan diri. Rangkaian pikiran itu dengan cepat terlintas dalam benak Xian, dan dia dengan tepat dapat menentukan bahwa alasan dia tidak menghadapi serangan balik yang hebat dari energi negatif adalah karena energi itu bertindak sebagai penghambat serangan Mu Hui dari roh bela diri jiwanya. Jauh di dalam hatinya, ada sedikit pikiran tentang kekerasan dan pembunuhan yang berkembang, tetapi pikiran-pikiran ini tidak lagi begitu kuat. Dengan tekadnya yang kuat, Xian tidak jatuh ke dalam keadaan membunuh yang panik. Sambil memikirkan hal-hal ini, dia dengan santai duduk di tanah dan diam-diam mulai mengalirkan ki mendalamnya. Setelah beberapa waktu, rasa perih di meridian tubuhnya tiba-tiba mulai terasa intens. Di bawah rasa sakit yang merobek, gumpalan kekuatan aneh murni perlahan mengalir keluar dari meridiannya, membentuk aliran arus hangat di tubuhnya. Setelah mengubah ki mendalam dari banyak prajurit alam manusia, kekuatan luar biasa yang dihasilkan cukup mengesankan. Sebagian besar kekuatan menyebar ke seluruh tubuh Xian dan menghilang ke dalam daging, tulang, meridian, dan organnya. Hanya sebagian kecil dari kekuatan luar biasa yang terkumpul dalam ki mendalam di tariannya, membuat ki mendalamnya jauh lebih kuat dan lebih murni. Hati Xian terasa tenang, ia tidak terlebih dahulu menyelidiki perubahan ki mendalamnya, melainkan membenamkan pikirannya ke dalam daging, tulang, dan meridian tubuhnya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa gumpalan kekuatan misterius itu terbentuk menjadi sesuatu yang seperti nutrisi ajaib. Dan dengan cara yang tidak dapat dia pahami, itu perlahan-lahan menyehatkan seluruh tubuhnya. Selama proses ini, Xian merasa seperti sedang mandi di sumber air panas. Setiap pori-pori di tubuhnya mengendur dan menyerap nutrisi ajaib itu. Tubuhnya perlahan berubah tanpa suara. Kekuatan misterius itu bergerak di sepanjang meridiannya, menghilang ke dalam daging dan tulangnya, berakar di organ-organnya, dan bersemayam di tengkoraknya. Dia mencerna informasi itu secara mendalam.
Itu bukan petrification martial spirit. Pikiran Xian menjadi sangat jernih, dia segera menyadari kekuatan misterius yang menyehatkan tubuhnya jelas bukan roh bela diri petrifikasi. Itu adalah roh bela diri abadi. Sebuah kesadaran muncul di benaknya dan Xian tiba-tiba membuka matanya. Dia segera melihat lengan kanannya. Lengan kanan yang ditebas oleh pisau roh kegelapan memiliki luka yang dalam. Tapi sekarang, daging di luka itu perlahan-lahan menggeliat dan sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Daging dan meridian terasa seakan-akan memiliki kehidupan sendiri. Di bawah pengawasan ketat Xian, luka sedalam 2 cm itu perlahan sembuh sedikit demi sedikit, dagingnya menyatu dan sel-selnya terbentuk kembali. Lukanya perlahan menutup, membentuk bekas luka, lalu akhirnya menghilang sama sekali. 10 menit. Hanya dalam waktu 10 menit, luka sedalam 2 cm itu telah sembuh total dan tidak tersisa sedikit pun bekasnya. Tempat di mana lengan kanannya terluka kini sehalus kaca. Bahkan tidak ada satu garis pun, atau jejak darah. Seolah-olah dia tidak pernah terluka. Xian menggerakkan lengannya dan menyadari tidak ada sedikit pun rasa sakit. Lengan kanannya tidak memiliki kelainan apapun dan terasa sama seperti lengan kirinya. Mata Xian berbinar-binar, wajahnya tak tertahankan kegembiraannya. Dalam waktu 10 menit, luka yang begitu dalam sembuh seperti semula. Tidak ada rasa sakit dan tidak nyaman, kapankah roh bela diri abadinya menjadi begitu mengesankan? Xian jelas ingat bahwa kecepatan pemulihannya saat itu jelas tidak secepat ini. Dulu, meskipun lukanya sudah sembuh, ia masih akan merasakan sedikit ketidaknyamanan dan rasa sakit. Ia membutuhkan lebih dari setengah hari agar luka sebesar itu bisa sembuh total. Kali ini, hanya 10 menit. Roh bela diri abadi telah mencapai tahap baru. Setelah beberapa saat, Xian dengan cepat dan tajam memahami inti persoalannya. Peningkatan ajaib dari petrification martial spirit mengingatkannya, dan membuatnya menyadari bahwa setelah mengonsumsi begitu banyak ki mendalam, kekuatan luar biasa itu mengaktifkan immortal martial spirit seperti yang dilakukannya dengan petrification martial spirit. Dan sekarang immortal martial spirit telah memasuki tahap baru. Tidak heran semua kekuatan luar biasa itu sebagian besar mengalir ke daging, meridian, tulang, dan organnya. Ternyata kali ini adalah untuk memelihara roh bela diri abadinya. Sekarang semuanya jelas. Ekspresi Xian penuh dengan kegembiraan. Dia benar-benar merasakan perubahan di tubuhnya, lalu setelah beberapa saat dia akhirnya tenang, dan terus duduk di sana dan mengalirkan ki mendalamnya. Ki mendalam di tariannya juga telah menyerap sebagian dari kekuatan luar biasa itu. Sekarang, di bawah perubahan pikirannya, ki mendalam yang lebih murni perlahan mengalir di sepanjang semua meridian di tubuhnya. Setiap kali setelah menyelesaikan satu siklus penuh, gugusan ki mendalam yang paling murni di dantainya menjadi lebih murni. Perlahan-lahan, tubuh ki mendalam yang telah disempurnakan berubah menjadi seperti bola cahaya yang terang. Dengan setiap siklus sirkulasi, ukuran bola cahaya tersebut menjadi lebih kecil, tetapi kekuatan yang dikandungnya semakin bertambah. Xian senang lagi. Perubahan pada bola cahaya ki mendalam itu adalah sebuah tanda khusus dari terobosan dari langit pertama alam manusia ke langit kedua atau ketiga. Dimulai dari langit pertama alam manusia, setiap kali mencapai langit baru, ukuran bola cahaya ki mendalam di dalam dantain akan mengecil. Namun, ki mendalam di dalamnya akan semakin kuat. Ini adalah proses penyempurnaan. Hanya ketika Anda memurnikannya berulang-ulang, ketidakmurnian dalam bola cahaya ki mendalam akan sepenuhnya dibersihkan. Dan hanya dengan begitu ki mendalam akan menjadi semakin murni, diikuti oleh penguatan kekuatan yang dikandungnya. Menyadari bahwa ini adalah kesempatan emas untuk menerobos dari langit pertama ke langit kedua alam manusia, Xian tidak berani ragu. Dia berkonsentrasi dengan seluruh keinginannya untuk mengalirkan ki mendalamnya. Dia berulang kali mengedarkan dan memurnikan ki mendalamnya. Kotoran dalam ki mendalam berkurang, membuat ki mendalam menjadi semakin murni. Di ruang aneh itu, tidak ada konsep waktu. Setelah entah berapa lama, bola cahaya ki mendalam menyusut dari ukuran kepalan tangan menjadi ukuran buah kenari. Namun, konsentrasi ki mendalam 30% lebih kuat dari sebelumnya. Bukan hanya itu saja, ki mendalam yang lebih murni pun beredar dalam tubuhnya dengan kecepatan 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Di bawah kehendaknya, seberkas ki mendalam mengalir keluar dari ujung jarinya.
Itu bersinar dalam cahaya putih yang menyilaukan, dan ada sedikit kilauan di dalamnya, seperti kristal misterius. Xian tampak gembira. Ia menatap gumpalan ki mendalam yang berkilauan, dan senyum di bibirnya perlahan melebar. Alam manusia, langit kedua. Kali ini para prajurit dari dunia kegelapan benar-benar menggemukkannya. Tidak hanya roh bela diri abadinya memasuki tahap baru, ia juga mencapai satu langkah lebih jauh dalam ranah seni bela dirinya, dan langsung memasuki langit kedua alam manusia. Lupdup, lupdup, lupdup. Mutiara Yin dari 3 meridian Senke, Tianke, dan Yindu tiba-tiba mulai berdenyut hebat. Denyut nadi mutiara Yin kali ini jauh lebih cepat dari biasanya. Kekuatan pemanggilan dari jantung patung batu juga semakin kuat. Pikiran Xian berkelebat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap ke arah tempat berkumpulnya cahaya bintang. Dia tiba-tiba menyadari bahwa cahaya dari langit berbintang tampak tidak teratur. Mereka berkeliaran di satu area itu seperti kunang-kunang, tetapi tidak mengalir ke tempat misterius itu lagi. Ada perubahan. Alis Xian berkerut. Dari gerakan aneh mutiara Yin di dadanya dan fenomena aneh pada bintang-bintang, dia bisa merasakan sesuatu yang buruk sedang terjadi. Lupdup, 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 lupdup. Denyut mutiara Yin menjadi semakin hidup. Seolah-olah mendesaknya untuk segera bergegas ke tempat itu. Tampaknya ada sesuatu yang menunggunya dengan cemas. Ledakan, ledakan. Suara gemuruh yang keras, meski jaraknya ribuan li, tetap terdengar kuat dari tempat itu. 3 meridian Senke, Tianke, dan Yindu tiba-tiba terasa sakit. Dia merasa seolah-olah seseorang sedang menyerang meridiannya, tubuhnya aneh tak terlukiskan. Tanpa ragu, Xian menarik napas dalam-dalam, berlari cepat, dan bergegas menuju tempat itu dengan kecepatan tercepatnya. Di jantung patung batu, di dalam lubang besar yang dalam, cahaya bintang bersinar seperti cacing api. Lubang yang dalam itu tidak terbuat dari batu, tetapi berisi kristal merah dengan bintik hitam yang bergerak di permukaannya seperti bintang. Kristal merah berbentuk hati mengambang di tengah lubang dan cahaya dari tepi lubang menyinari kristal tersebut. Kristal merah itu begitu bening dan indah serta memiliki kekuatan misterius yang terpendam di dalamnya. Rasanya seperti menatap langit berbintang saat seseorang memandang kristal itu. Kristal berbentuk hati itu sebesar kepalan tangan, seolah-olah merupakan titik cahaya besar di dalam lubang, meskipun ia memancarkan cahaya yang menyilaukan dan energi yang luar biasa. Pada dinding lubang itu, kumpulan cahaya menyilaukan yang pekat menyambar kristal merah dan menyelimuti kristal yang berkilauan itu bagaikan perisai alami. Di sisi lubang yang dalam, Bei Mingce tampak acuh tak acuh, dan ketiga prajurit menatap kristal itu dengan heran. Di langit, pola sungai bintang yang besar memproyeksikan cahayanya ke kristal dan melayang perlahan. Setiap prajurit dapat merasakan energi misterius dari kristal itu, seolah-olah memiliki kemampuan untuk memusatkan semua kekuatan dari bintang-bintang. Ia menarik setiap prajurit. Tidak peduli apakah itu Bei Mingce atau 3 prajurit dunia kegelapan, mereka semua menatap kristal itu dengan rakus. Mengapa Tuan Muda belum datang? Kristal misterius ini akan diambil oleh Bei Mingce. Seorang prajurit dunia kegelapan di langit pertama alam bencana berkata dengan dingin, wajahnya tampak aneh dalam cahaya kristal. 2 prajurit lain dari langit ketiga alam manusia berdiri terpisah di sisinya, mengawasi Mu Hui yang bisa muncul kapan saja. Bei Mingce mengulurkan tangan kirinya lagi dan api biru beterbangan keluar. Api biru itu terbang ke langit dan berubah menjadi tangan biru besar yang menonjol ke kristal. Ledakan. Perisai cahaya pada kristal itu mengeluarkan suara memekakkan telinga dan menghalangi tangan besar Bei Mingce yang terbuat dari roh bela diri api es kutubnya. Tangan biru besar itu hancur begitu menyentuh perisai cahaya. Gumpalan api biru berubah menjadi api kecil dan melesat di atas perisai cahaya. Secara bertahap, perisai itu berubah kembali menjadi tangan biru besar lagi. Bei Mingce tidak menyerah, saat dia memicu roh bela diri api es kutubnya lagi. Ledakan. Perisai cahaya itu bertahan lagi, menghancurkan roh bela diri api es kutub Bei Mingce dan mengubahnya kembali menjadi api biru. Di bawah serangan Bei Mingce yang terus-menerus, perisai cahaya itu terpelintir dan terjepit seperti balon, menyebabkannya sedikit mundur ke dalam kristal. Roh bela diri api es kutub Bei Mingce memiliki hawa dingin yang dapat membekukan segalanya. Setiap kali tangan besar itu menyentuh perisai cahaya,
hawa dingin itu akan meresap ke dalamnya. Setelah beberapa kali, kekuatan pertahanan perisai cahaya menjadi lebih lemah. Kegembiraan rahasia terpancar di mata Bei Mingce. Dentuman, dentuman, dentuman. Di bawah pengawasan 3 pendekar itu, Bei Mingce mengoperasikan roh bela diri api es kutubnya berulang kali untuk merebut kristal itu, mengalirkan udara dingin ke dalam perisai cahaya untuk mengurangi daya pertahanannya. Ini buruk. Prajurit alam bencana mengubah ekspresinya, saat dia berkata dengan suara rendah, Bei Mingce akan segera mendapatkan kristal itu jika dia tidak diganggu. Tuan muda kita akan terlambat. Tuan dan Nyonya dunia kegelapan akan marah jika Bei Mingce mendapatkan kristal ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Berhentilah membenci C. Orang itu segera memerintahkan dan mengoperasikan Dark World Claw-nya. Tepat saat tangan biru Bei Mingce mencoba menangkap kristal itu, cakar dunia kegelapan itu muncul dan ditusukkan ke tangan biru itu. C. Begitu menyentuh tangan biru, Claw melambat dan memancarkan cahaya biru redup, ia ditekan oleh api es kutub. Melihat situasi semakin memburuk, kedua prajurit lainnya juga mengambil tindakan. Dark World Tones terbang menuju Bei Mingce. Wajah Bei Mingce berubah dingin saat dia berkata dengan dingin, kamu akhirnya tidak bisa menunggu. Seketika, Bei Mingce menghilang ke udara. Saat berikutnya, Bei Mingce muncul tepat di samping mereka, dan nyala api es kutub berubah menjadi gumpalan api kecil dan mencoba membungkus ketiga prajurit itu. Ketiganya ketakutan dan segera bekerja sama untuk melawan Bei Mingce. Teleportasi. Bei Mingce berteriak dan menghilang lagi. Ledakan. Seorang prajurit langit ketiga alam manusia terjatuh terlentang ke tanah. Kemudian, Bei Mingce menunjukkan senyum dingin, kalian ingin bersaing denganku. Gumpalan api biru dilintasi oleh manusia beku yang mati dengan cepat. Teleportasi. Bei Mingce berteriak lagi dan muncul di belakang prajurit lain dan menepuk kepalanya. Astaga, kepala orang itu meledak dan dia meninggal seketika. Prajurit alam bencana terakhir duduk ketakutan dan mencoba memicu lebih banyak Dark World Tones. Duri-duri hijau menyerupai jarum keluar dari tubuhnya dan menjalar ke segala arah. Kau adalah seorang pendekar alam bencana, tapi kau tidak disukai oleh dewa karena kau tidak memiliki roh bela diri. Bei Mingce menyeringai. Dinding es yang membeku dari api es kutub muncul di depannya dan duri-durinya terhalang. Prajurit alam bencana itu memalingkan wajahnya. Tanpa ragu, dia terus memicu duri-durinya yang melesat ke segala arah. Dia tahu bahwa Bei Mingce memiliki roh bela diri teleportasi, jadi dia tidak bisa menembakkan duri-durinya hanya ke satu arah, meskipun itu menghabiskan banyak ki mendalamnya. Dia ingin membeli lebih banyak waktu agar Mu Hui tiba. Sayangnya, dia tidak tahu bahwa Mu Hui telah dibunuh oleh Xian. Berdiri di balik dinding es, Bei Mingce tidak terburu-buru. Dia memperhatikan prajurit itu seperti kucing yang memperhatikan tikus, aku ingin melihat seberapa lama kau bisa bertahan. Dia tidak dapat bertahan lama. 3 menit kemudian, duri-durinya semakin berkurang. Untuk memicu Dark World Tones dibutuhkan ki mendalam yang sangat banyak. Meski duri-duri itu kuat, ia menguras banyak ki mendalam. Oleh karena itu, dia menyadari bahwa ki mendalamnya hampir habis. Mengapa Tuan Muda belum datang? Pria itu melihat sekelilingnya dengan cepat dan menjadi semakin panik. Kau tidak akan bertemu dengannya. Mengetahui bahwa dia sedang menunggu Mu Hui, Bei Mingce berkata dengan acuh tak acuh, karena kau akan mati. Lalu Bei Mingce berteleportasi lagi. Kali ini tubuhnya berubah menjadi es keras dan mendekati prajurit itu melalui duri. Di bawah tatapan mata orang itu yang ketakutan, es yang menyelimuti tubuh Bei Mingce mengembang dan dia diselimuti oleh api es kutub. Kakak, tubuhnya membeku dengan cepat dan berubah menjadi mayat es. Ekspresi ketakutannya juga membeku di wajahnya. Bei Mingce mengangkat kakinya dan menendang pria itu dengan wajah kecewa. Ayah, prajurit yang membeku itu hancur menjadi beberapa potongan balok es. Tubuhnya hancur. Bei Mingce berjalan santai menuju lubang dalam itu, dan mengerutkan kening saat melihat kristal yang mengambang, akhirnya sunyi. Tata, tepat pada saat itu, langkah kaki ringan terdengar dari jauh. Bei Mingce mengerutkan kening dengan wajah kesal, menyebalkan sekali. Orang-orang dari dunia kegelapan ini, sepertinya mereka tidak akan menghilang. Sambil menoleh ke belakang, Bei Mingce melihat ke arah asal langkah kaki itu.
Bei Mingce bertanya-tanya, dan seringai muncul di bibirnya. Wah, sungguh mengejutkan bahwa anak ini masih hidup. Semua prajurit dunia kegelapan itu sampah. Xian menghentikan langkahnya dan menatap Bei Mingce yang tampak muram. Xian, sungguh beruntung bagimu untuk hidup sampai sekarang. Bei Mingce berseri-seri, kita berdua dari serikat pedagang, 5 keluarga besar, jadi kita bisa berteman di masa depan. Karena itu, aku tidak ingin membunuhmu. Pergilah sekarang, dan aku bisa berpura-pura tidak pernah melihatmu di sini. Kau tidak ingin membunuhku. Xian tersenyum lebar. Tidak, pergi. Sebelum aku berubah pikiran, Bei Mingce mengangguk. Tapi, aku ingin membunuhmu. Dengan senyum di sudut mulutnya, mata Xian masih menunjukkan rasa dingin saat dia menjawab, aku sudah menunggu terlalu lama. Bei Ming awalnya terkejut. Kemudian dia menenangkan diri dan berkata, berani sekali. Tidak apa-apa, tidak butuh waktu lama untuk membunuhmu. Dan keluarga Xi akan kehilangan harapan jika aku membunuhmu. Kakekku akan menyukainya. Selagi dia berbicara, Bei Ming berjalan perlahan ke arahnya tanpa menggunakan teleportasinya. Tata, tata, tepat pada saat itu, suara langkah kaki terdengar dari jauh lagi. Tak lama kemudian, Mu Yudai dan Di Yalan berlari ke arah ini dengan khawatir. Saat mereka tiba, mereka bahkan tidak melihat ke arah Xian, sebaliknya fokus pada Bei Mingce. Mu Yudai bertanya dengan gembira, Tuan Muda Bei Ming, Anda sudah tiba. Bei Mingce membungkuk sedikit dan mengangguk kepada mereka sambil tersenyum, ya, aku sudah lama di sini. Aku juga telah membersihkan beberapa sampah dari dunia gelap untuk menghindari masalah di kemudian hari. Yah, kamu belum membereskan masalah ini. Xian berkata dengan acuh tak acuh, tampak agak bosan. Kau, hehe, kau sama sekali tidak bisa membuatku kesulitan. Bei Mingce mencibir, membunuhmu tidak lebih sulit daripada membunuh seekor semut. Saya menunggu. Bab, setelah Mu Yudai dan Di Yalan tiba, mereka menyapa Bei Mingce terlebih dahulu dan kemudian tertarik oleh kristal yang mengambang di lubang yang dalam. Mereka tampak gembira saat melihat kristal yang bersinar dan dapat dengan jelas merasakan energi misterius darinya. Setiap prajurit dapat mengetahui bahwa kristal ini luar biasa. Mu Yudai dan Di Yalan telah berjuang keras untuk sampai di sini. Mereka bertarung melawan para prajurit dunia kegelapan, manusia batu api, Yinsa, dan naga lumpur untuk mendapatkan kesempatan besar di sini. Adapun Xian, mereka hanya meliriknya sekali lalu berbalik dan pergi. Dengan arogan, Bei Mingce berjalan mendekati Xian selangkah demi selangkah tanpa menggunakan roh bela diri teleportasinya. Xian berdiri diam, tampaknya menunggu Bei Mingce mengambil tindakan. Dia diam-diam mengaktifkan Petrification Martial Spirit dan tubuhnya berubah menjadi coklat tua. Tanpa suara, Xian memadukan kekuatan Yin dan Qi mendalamnya, menghasilkan 3 medan gravitasi. Dikendalikan oleh keinginannya, ketiga medan itu perlahan terpisah. Dia telah melihat roh bela diri teleportasi Bei Mingce dan dia tahu itu adalah roh bela diri yang ganas melalui Hanzong. 3 lapangan gravitasi disiapkan sebagai penangkal roh bela diri teleportasi. Jangan salahkan aku karena kau sendiri yang mencari kematianmu. Bei Mingce mengangkat tangan kirinya saat dia berada dalam jarak 10 meter dari Xian. Api es kutub biru muncul di telapak tangannya. Saat ia mengulurkan lengannya, api biru itu berubah menjadi burung es yang terbang di langit dan meninggalkan jejak biru yang anggun. Burung es itu begitu hidup sehingga bulu-bulu di kepalanya pun dapat terlihat dengan jelas. Ia menyemburkan api biru dari mulutnya ke wajahnya yang sedingin es. Bei Mingce menatap dingin dengan tatapan menghina. Baginya, membunuh Xian bukanlah hal yang terlalu sulit. Tepat saat burung es terbang mendekatinya, cahaya dingin melintas di mata Xian. Sebuah bola cahaya hijau besar berisi Yin Qi pada tiba-tiba keluar dari dadanya dan terjalin dengan listrik dan kekuatan Yin. Ledakan, bola lampu hijau menghantam burung es dan mengeluarkan guntur. Cahaya biru dan hijau yang menyilaukan meledak seperti kembang api sementara bola lampu hijau dan burung es retak pada saat yang sama, berubah menjadi bintik-bintik cahaya biru dan hijau. Bei Mingce mengerutkan kening karena terkejut dan mengangguk perlahan sambil menatap Xian, bagus. Kau benar-benar sesuatu yang bisa membunuh Mo Zan. Setelah berkata demikian, raut wajah Bei Mingce berubah kaku.
Semakin banyak api es kutub yang dihasilkannya, ia tampak seperti sekumpulan api es, dengan api biru menyembur keluar dari tubuhnya ke arah Xian dari segala arah. Rasa dingin yang menggigit datang dari duri-duri es itu saat mereka mendekat. Berdiri di sana, Xian merasa seolah-olah ruang di sekelilingnya membeku. Di udara dingin, Qi mendalamnya bersirkulasi lebih lambat. Saat udara dingin bersentuhan dengan kulitnya, tulang dan pembuluh darahnya hampir membeku. Pada saat itu, aliran hangat tiba-tiba mengalir keluar dari darah dan tulangnya, tubuhnya secara otomatis melindungi dirinya dari dingin. Semangat bela diri abadi. Mata Xian berbinar, dia diam-diam merasa gembira. Aliran hangat mengalir ke seluruh tubuhnya bagai kilat. Saat berikutnya, ia telah terbebas dari rasa dingin. Itu terjadi hanya dalam waktu 1 menit dan ribuan duri es hanya berjarak 1 inci darinya. Tembok Yin. Sebuah perisai hijau muncul di sampingnya yang terbuat dari kekuatan Yin, menyilaukan dan mengerikan. Dinding Yin seperti mangkuk terbalik besar yang melindunginya. Dinding Yin sangat tipis dan transparan sehingga Xian dapat melihat benda-benda sejauh 10 meter dengan jelas. Meskipun formula hitam hanyalah keterampilan bela diri tingkat fana, ia dapat menyerap Yin Qi dan mengubahnya menjadi pusaran Yin dan mutiara Yin. Black Formula adalah keterampilan bela diri yang memanfaatkan Yin Qi. Dengan bantuan Yin Swords dan Yin Pulse, Xian dapat mengubah Yin Qi menjadi berbagai macam senjata pertahanan. Begitu Yin Pulse aktif, ia akan memiliki Yin Qi yang tak terbatas. Dinding Yin disempurnakan dari Yin Qi. Sama seperti memicu perisai cahaya gelap begitu menguasai formula hitam, Xian menemukan bahwa itu dapat menghasilkan segala macam metode pertahanan. Formula hitam tampaknya memberinya kejutan yang tak berkesudahan. Duri-duri itu menusuk ke arahnya dan mendarat di dinding Yin hijau yang menyilaukan dan kekuatannya diserap dalam sekejap. Roh bela diri api es kutub Beiming Ce tidak dapat membekukan dinding Yin, apalagi melukai Xian yang berada di bawahnya. Xian bahkan belum memicu energi negatifnya. Dinding Yin yang dipicu oleh mutiara Yin tampaknya mengendalikan roh bela diri api es kutub. Meskipun demikian, dia masih merasakan bahwa titik-titik cahaya Yin Qi berkurang dengan cepat. Kekuatan formula hitam hanya bisa diperkuat oleh Yin Qi. Kekuatan Yin yang digunakan untuk dinding Yin-nya dapat dikonsumsi dan tidak dapat diproduksi. Tanpa Yin Qi, kekuatan Yin dari mutiara Yin tidak akan meningkat. Namun kali ini, Xian telah menyerap semua Yin Qi di medan Yin dan membentuk 6 mutiara Yin di dalam dirinya, yang akan membuatnya bermain dengan Beiming Ce untuk waktu yang lama. Duri-duri es menusuk dinding hijau dan udara dingin merasuk ke dalamnya, tetapi ini segera dicerna oleh kekuatan Yin di dalamnya. Maka pertarungan mereka menemui jalan buntu sejak awal. Beiming Ce tidak percaya bahwa dinding hijau Xian dapat menahan dinginnya api es kutub miliknya. Baginya, Xian hanya dapat bertahan selama beberapa detik. Dia tidak tahu bahwa Xian telah maju ke langit kedua alam manusia. Dengan demikian, ia terus menghasilkan lebih banyak es kutub, membentuk duri es dan menembakkannya ke arah perisai hijau Xian. Xian telah menyerap begitu banyak Yin Qi yang telah membentuk 6 mutiara Yin yang kuat. Dia sama sekali tidak takut pada Beiming Ce, meskipun dia berada di alam bencana. Terlebih lagi, Xian belum menggunakan energi negatifnya. Oleh karena itu, dia sangat ingin melanjutkan pertempuran dengan Beiming Ce. Mu Yudai dan Dialan memperhatikan keduanya dengan rasa ingin tahu. Kedua gadis itu tahu betapa hebatnya Beiming Ce. Alam bencana, jiwa bela diri kembar, berlatih dalam keterampilan bela diri paling berharga dari keluarga Beiming, Beiming Ce berada di puncak dunia. Meskipun di langit pertama alam bencana, Beiming Ce bahkan bisa menang melawan seseorang dari langit kedua. Dia bahkan punya kesempatan melawan seorang pejuang langit ketiga. Akan tetapi, saat bertarung dengan bocah dari keluarga Si ini, roh bela diri api es kutub Beiming Ce bahkan tidak dapat menembus penghalangnya. Itu membingungkan Mu Yudai dan Dialan. Meskipun Xian telah memberi kesan yang mendalam pada kedua gadis itu dalam kompetisi bela diri di alun-alun Batu Dewa, dia hanyalah seorang pendekar di langit ketiga alam baru lahir. Hanya 2 bulan setelah kompetisi bela diri, Xian bisa mencapai langit pertama alam manusia jika dia berbakat. Bagaimana seorang prajurit alam manusia, langit pertama dapat bertahan melawan Beiming Ce?
Melihat Xian tidak tergerak oleh serangan Bei Mingche, kedua gadis itu cukup terkejut dan menatap Xian dengan kebingungan di mata mereka. 5 menit, 10 menit, setengah jam. Setelah setengah jam, dinding yin yang mengelilingi Xian masih belum dapat ditembus. Xian tampak acuh tak acuh namun sabar, senang untuk melanjutkan pertarungan. Bei Mingche tidak tahan lagi. Setelah merenung sejenak, Bei Mingche menarik kembali Polar Ice Flame miliknya dan menghentikan serangannya. Ia berkata dengan dingin, "Aku tidak mau repot-repot membuang waktu denganmu lagi." Pedang aneh berwarna merah dan biru perlahan diambil oleh Bei Mingche. Pedang pemecah langit. Mu Yudai dan Dialan menarik napas dalam-dalam secara bersamaan dan menatap Xian dengan kasihan, berasumsi bahwa Xian pasti akan mati. Pedang pemecah langit adalah senjata tingkat roh yang sebelumnya dimiliki oleh Bei Mingsang. Bei Mingsang memasuki inti bumi yang terdapat ribuan bukit api dan memurnikannya dengan api bumi dan es kutub selama 3 tahun. Pedang pemecah langit memiliki 2 warna. Separuhnya berwarna merah dan separuhnya lagi berwarna biru. Dengan bantuan pedang pemecah langit, Bei Mingche mengukir namanya di kota Tianyun dan tidak pernah memiliki lawan. Pedang pemecah langit itu tajam, tidak dapat dihancurkan, dan memiliki kekuatan api bumi dan es kutub. Prajurit yang tersentuh oleh pedang pemecah langit akan membeku terlebih dahulu, kemudian terbakar. Mu Yudai dan Dialan tahu betapa ganasnya pedang pemecah langit ini. Oleh karena itu, begitu pedang pemecah langit dikeluarkan, kedua gadis itu berasumsi Xian pasti akan mati. Teleportasi. Bei Mingche berteriak dan muncul di depan Xian sambil memegang pedang pemecah langit. Dia menusukkannya ke udara dan pedang itu memancarkan cahaya merah dan biru. Cih, dinding yin dipotong menjadi 2 bagian oleh pedang pemecah langit. Xian terkejut. Dia segera memicu kekuatannya dan bergerak ke belakang medan gravitasi. Sementara itu, 2 medan gravitasi lainnya terbang tiba-tiba, bergabung dengan yang pertama. Ruang di sekitar Xian terpelintir sedikit, tampak terjepit dan hendak runtuh. Berdiri di lapangan gravitasi yang seperti rumah tak kasat mata, Xian menjadi tenang, meski tatapan matanya menjadi lebih ganas saat menatap Bei Mingche. Xian tengah menunggu Bei Mingche untuk memicu roh bela diri teleportasinya lagi, agar dia dapat memasuki lapangan gravitasi. Bei Mingche ternyata tidak mengecewakannya, karena ia memicu teleport martial spirit-nya lagi kali ini.